Oke, apakah hari ini kalian semangat belajar? Semangat! Semangat? Semangat! Adik-adik semangat? Semangat! Untuk tes kesemangatannya, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Dengarkan instruksinya. Kalau ibu bilang tepuk 1, silakan anak-anak semua tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk 2 kali, kalian tepuknya hanya 1 kali. Dan jika ibu bilang tepuk 3 kali, maka kalian tidak tepuk tangan, oke? Oke. Tepuk 1, 2, 1, 3.
kalian akan mempelajari perwujudan gotong royong dalam bidang perekonomian. Pancasila sebagai ideologi dan paradigma pembangunan menghendaki keterkaitan antara pembangunan politik dengan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Coba perhatikan berikut. Untuk apa dan untuk siapa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan? Tentunya untuk masyarakat agar lebih sejahtera. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, manusia atau rakyat merupakan subjek pembangunan. Ia sebagai penggerak atau subjek yang menentukan sifat atau corak ekonomi, sekaligus sebagai aktor atau pelaku dalam faktor produksi dan bersama-sama dengan faktor produksi. 1. Sistem ekonomi Pancasila. Negara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik yang dilakukan negara ataupun individu atau swasta. Berbagai kegiatan ekonomi di dalamnya, baik untuk proses produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya dilihat sebagai kesatuan sistem yang bersifat dinamis sehingga perlu diatur agar terhindar dari kecampur. Jika dikaitkan dengan pemikiran para pendiri negara, mereka sebenarnya telah menggagas satu sistem ekonomi yang cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi tersebut memiliki ciri atau kekhasan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan sistem ekonomi lain di dunia karena didasari Pancasila dan UUD tahun 1945. Dalam sistem ekonomi Pancasila, gotong royong, kooperasi merupakan semangat dan jiwa yang menjadi landasan perekonomian nasional. Prinsip gotong royong harus dipahami sebagai semangat tolong-menolong, bersifat kekeluargaan, mengupayakan kebermanfaatan bersama, dan solidaritas sosial. Kemauan bekerja sama dan memperbaiki keadaan ekonomi bersama merupakan jiwa dari gotong royong. Badan usaha milik negara, BUMN, dan swasta juga harus berjiwa kooperasi atau gotong royong. Hal itu sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam sistem perekonomian yang bersifat gotong royong, hak milik perorangan tetap diakui, tetapi penggunaannya dibatasi kepentingan bersama. Dapat disimpulkan bahwa hak milik perseorangan memiliki fungsi sosial. Dalam penyelenggaraan negara, peran gotong royong ditunjukkan melalui pemberdayaan partisipasi rakyat dalam politik anggaran. Di lingkungan masyarakat, contoh sifat gotong royong ditunjukkan melalui keterbukaan kesempatan berusaha dan bekerja, terbukanya akses permodalan, pemberdayaan pekerja dalam proses produksi, dan rasa kepemilikan dengan semangat kekeluargaan, dan sebagainya. Sifat gotong royong memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam penerapannya, sistem ekonomi dapat terhindar dari penguasaan ekonomi oleh pemilik modal secara sepihak. Unit usaha mikro harus terus dikembangkan dan dilindungi oleh pemerintah. Para pejabat pemerintahan juga harus berintegritas dalam mendukung partisipasi rakyat. Menurut Sri Edi Suarsono, sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila, yaitu sebagai berikut. A. Ketuhanan yang Maha Esa, etika dan moral agama, tidak berdasarkan materialisme. B. Kemanusiaan, perekonomian yang humanistik, adil dan beradab, dan tidak mengenal pemerasan dan pengisapan. C. Persatuan, berdasar sosionasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama, dan tidak saling mematikan. Ibu akan bertanya mengenai video maupun mengenai yang ada di LKN-nya tentang perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Apa yang saya ketahui tentang ekonomi Pancasila, silakan angkat tangan. Silakan membaca di buku atau di mana pun, angkat tangan. Silakan sebut
Ada lagi? Satu lagi. Lebih keras suaranya ya, biar teman-teman yang lain bisa mendengar. Ayo, satu lagi. Ada lagi? Berapa jawaban? Iya, berangkat saja. Siapa dulu? Ya, itu namanya. Oke, soal kedua. Menurut kalian, pertunjukan gotong royong dalam kegiatan Pancasila itu apakah penting bagi masyarakat? Ya, katakan yang punya alasan. Alasannya apa? Kenapa gotong royong dalam pertunjukan kegiatan Pancasila itu sangat penting? Silakan Anda tangan. Kenapa ya kira-kira? Ayo. Ayo ke kelas. Mengapa penting? Alasannya kenapa? Gak ada yang tahu? Ayo, satu orang lagi. Oke, silakan sebut namanya siapa? Laila. Laili. Oke, silakan bernyanyi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui studi literaturan diskusi, peserta didik diharapkan mampu mengambil alih gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Nah, yang kedua, peserta didik dapat merancang sebuah proyek gotong royong sederhana yang relevan dengan lingkungan sekolah atau komunitas mereka. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap proaktif dan kolaboratif dalam perencanaan kegiatan gotong royong. Oke, kita lanjut ke materinya.
Apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Wawancara para pedagang yang ada di pasar tradisional. Selanjutnya bagaimana apa masalah utama terjadi persaingan dengan para pedagang? Apa penyebab masalah tersebut? Karena adanya jual beli secara online. Apa dampak dari masalah tersebut bagi masyarakat atau sekolah? Penghasilan dari pedagang kecil menjadi menurun. Mengapa sikap bergotong penting bagi masyarakat? Karena bergotong royong adalah kunci persatuan rakyat. Oke, lanjut. Ya. Tuliskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. 1. Penguatan uang MPR. 2. Bebas parkir. 3. Promosi. 4. Meningkatkan digital marketing. 5. Transportasi. Buatlah rencana kegiatan gotong royong sederhana. 1. Kegiatannya Sabtu bersih dan sehat. Tujuannya kebersihan. Waktu pelaksanaan hari Sabtu pukul 7 sampai 7.30. Pihak yang terlibat keluarga. Nomor 2. Kegiatan kampung hijau. Tujuannya menciptakan lingkungan asri. Waktu pelaksanaan 7.30 sampai 9.30. Yang terlibat keluarga. Nomor 3. Pembersihan tempat ibadah. Tujuannya merawat dan memperindah. Waktu pelaksanaan 15.30 sampai 17.30. Yang terlibat warga. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan yang mencakup faktor manusia, fisik dan sosial. Presentasi dari kami. Silakan kalau boleh bertanya. Ini bertanya. Oke, ada yang bertanya? Apa dampak dari masalah tersebut bagi masyarakat atau sekolah? Penurunan kesejahteraan ekonomi baru, penghasilan terhadap Tuhan bagi karena dapat memperingankan beban sesama, mempererat tali persaudaraan dan menciptakan solusi bersama. Dengan solusinya, sama masing-masing menambah ulang tampilan warung, mempromosikan warung ke berbagai level yang juga memberikan pelayanan yang melengkapi barang dagangan yang sering dicari warga, yang menambahkan warga yang menyokong Nomor 7. Kuasa rencana dengan berbagai sederhana. Yang pertama, kegiatannya terpakti. Tujuannya warga bersih dan nyaman. Waktu pelaksanaannya minggu. Pihak yang terlibat warga dan pemilik. Nomor 2, dekorasi warung. Tujuannya menarik minat pembeli. Waktu pelaksanaan Sabtu.
sekian hasil kerja KPD kami. Kerja banget. Yang pertama ada analisis masalah. Apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Ada komunikasi antara pedagang dan pembeli di era yang sekarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Nida. Terima kasih masa menulis kami bahkan banyak orang tidak apa dapat dari masukan dari masyarakat itu adalah kurangnya pemasukan bagi penjual di pasar. Mengapa dalam ekonomi dapat tidak dari perusahaan yang mengambil lebih hak modal secara sepihak. Tuliskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ada gabungkan offline dan online. Yang kedua ada tingkatkan pelayanan. Yang ketiga buat fungsi dan event. Dan yang kelima jual produk unik dan segar. Ya lanjut. Kayaknya kita bisa ya. Pedagang dan pengelola. Kedua, katanya pelatihan pelayanan marketing. Tujuannya meningkatkan kemampuan pedagang berjualan online. Waktu pelaksananya terlibat perwakilan pedagang. Yang ketiga, kegiatannya dekorasi bersama, tujuannya mempercantik tampilan area pasar agar menarik pengunjung. Pelaksananya sudah disesuaikan dengan terlibat komunitas kreatif dan beragam. Bagaimana kalian bisa menerapkan kegotong-royongan dalam kehidupan sehari-hari, membantu orang tua membersihkan rumah, kerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Baik, dari hasil presentasi kami ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi Mengapa gotong royong penting dalam kehidupan masyarakat karena mempererat. Yang lima ini masing-masing berdasarkan kelompoknya. Yang saya minta yaitu silakan untuk refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Silakan satu-satu menjawab. Ya, kalau kamu lakukan ya, lompat. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru terus? Ya. Oke, kelompok ketiga bagaimana pembelajaran hari ini? Saya menyenangkan. Kelompok tiga. Kelompok satu. Ya, lagi. Oke, silakan kelompok tiga. Kelompok kedua. Ayo, apa harapanmu
Ini kedepannya lebih kondusif lagi, oke? Oke, Bapak-bapak. Silakan. Oke. Sambut itu. Oke. Pembelajaran hari ini kita tutup ya. Ya. Kita tutup. Kita buat kesimpulan dulu. Sebelum kita buat kesimpulan bersama, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bisa angkat tangan? Ya, silakan ya, guys. Ayo, guys. Inilah pembelajaran hari ini yang terdapat adalah sistem ekonomi adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat. Oke, silakan tepuk tangan, beliau. Ada yang lain selain yoga? Ada lagi? Ada yang perempuan, ada satu orang? Oh, Benny. 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 Ayo. Pertolongan dalam sistem ekonomi Indonesia. Yang bisa disimpulkan sedikit ya, dia boleh. Benny. Ayo, cewek. Benny. Nggak ada? Di belakang, Kak. Oke. Sekarang kita akan melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Apakah kalian hari ini menyenangkan pembelajarannya? Senang? Jadi ternyata pembelajaran PKN itu kalau kita bisa menyenangkan pembelajarannya itu pembelajarannya sangat menyenangkan ya? Ya. Menyenangkan nggak? Oke, sebelum tutup pembelajaran hari ini, silakan berdoa dulu agar pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Silakan kedua saudara, pimpin doa. Ya.